Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Akhir-akhir ini muncul sebuah polemik yang menyatakan bahwa Wali Songo adalah tokoh fiktif atau sekedar dongeng masa lalu. Alasan penolakan ini biasanya muncul karena sejarah Wali Songo seringkali dibumbui oleh cerita-cerita kesaksian yang tidak masuk akal sehat dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, seperti berjalan di atas air atau bertapa di kali selama bertahun-tahun tanpa makan. Namun, kita harus menggunakan metode berpikir kritis di sini. Jadi logikanya, jika sebuah cerita tokoh masa lalu memiliki unsur mitos, kan bukan berarti tokohnya adalah fiktif. Tugas kita adalah membedakan mana yang merupakan legenda rakyat dan mana yang merupakan fakta historis. Hari ini mari kita uji eksistensi, yaitu Sunan Kalijaga dengan kacamata analisis ilmiah dan logika. Alasan saya memilih Sunan Kalijaga adalah karena beliau adalah tokoh yang paling sering mengalami mitologisasi atau dilebih-lebihkan dalam cerita tutup masyarakat. Konon namanya didapat karena menjaga tongkat di pinggir sungai selama bertahun-tahun. Secara biologis dan ilmiah itu mustahil dan sulit untuk dijelaskan secara saintifik. Tetapi jika kita mengesampingkan dongeng-dongeng tersebut, kita akan melihat sosok penting yang kontribusinya dalam penyebaran Islam dan kebudayaan Jawa sangat nyata. Jejak langkah beliau bisa kita nalar dan kita lacak lewat peninggalan budaya yang masih bertahan sampai saat ini. Jadi, mari kita lihat dulu biografi beliau secara objektif. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Mas Said yang lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau adalah figur nyata putra dari Tumenggung Wilatikta, seorang bupati Tuban pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Eksistensi keluarga dan jabatan ini tercatat dalam berbagai kronik sejarah lokal dan diakui oleh sejarawan termasuk Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yaitu History of Java. Raden Mas Said hidup dalam masa transisi politik yang masif dari runtuhnya Majapahit menuju berdirinya Sultan Demak. Beliau bukan makhluk gaib yang turun dari langit, melainkan manusia biasa yang terpelajar, tumbuh di lingkungan bangsawan dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap rakyat jelata pada masa krisis beliau. Lalu bagaimana dengan strategi dakwahnya? Nah, kita tidak perlu menggunakan Lalu, bagaimana dengan strategi dakwahnya? Nah, kita tidak perlu menggunakan argumen keajaiban untuk membuktikan kehebatan beliau. Secara sosiologis, strategi Sunan Kalijaga sangat jenius dan berbasis kultural akulturatif. Beliau memetakan psikologi masyarakat Jawa yang saat itu masih kental dengan budaya Hindu-Buddha. Daripada melakukan konfrontasi, beliau menggunakan instrumen budaya seperti wayang kulit, gamelan, dan pakaian adat. Bentuk wayang diubah agar tidak melanggar syariat dan lakon ceritanya disisipi nilai-nilai tauhid serta moral Islam. Metode ini adalah bentuk psikologi massa yang sangat logis dan dengan mendekati masyarakat melalui apa yang mereka cintai. Lalu dari mana datangnya mitos-mitos aneh tentang beliau? Dalam ilmu historiografi tradisional, ada kecenderungan masyarakat zaman dahulu untuk membungkus tokoh yang mereka hormati dengan pendekatan religio-magisme. Religio-magisme adalah metode penulisan sejarah masa lalu yang mencampurkan fakta real dengan unsur mistis atau keajaiban yang tujuannya agar tokoh tersebut terlihat lebih berwibawa karena masyarakat pada abad ke-15 tidak punya jurnal ilmiah atau video dokumenter untuk menjelaskan kehebatan seseorang. Maka, cara mereka mengagumi dan mengabadikan jasa seorang pahlawan adalah dengan menyeliputinya dengan cerita-cerita keajaiban, yang dalam konteks agama sering kita sebut dengan karomah. Jadi kesimpulannya, kalau secara sains dan sejarah, cerita mistis itu tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan,
dan dijadikan alat bukti ilmiah. Tapi secara budaya, cerita itu adalah bukti betapa masyarakat zaman dahulu sangat mencintai dan menghormati Wali Songo. Dari seluruh perjalanan Sunan Kalijaga, satu hal yang bisa kita pelajari adalah sikap adaptif dan terbuka. Bagi kita hari ini, relevansinya adalah bagaimana kita bisa melihat masa lalu dengan kepala dingin dan tidak perlu menelan mentah-mentah mitosnya. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta sejarahnya. Gunakan akal sehat untuk memilah informasi dan ambil nilai-nilai kebaikan yang bisa kita terapkan hari ini. Sebagai akhir dari pemaparan saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Tony selaku guru pengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang telah memicu kita untuk berpikir kritis dalam tugas ini. Terima kasih juga terhadap teman-teman yang telah menggunakan logikanya untuk menyimak analisis ini. Harapan saya semoga kita sebagai generasi muda tidak lagi malas membaca, mampu membedakan mana fakta sejarah dan mana yang mitos, serta mampu melanjutkan perjuangan dakwah yang damai dan kontekstual di Indonesia. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Membawa kompas mencari arah, jalan mendaki di bukit berbatu. Mari cerdas membaca sejarah, gunakan logika sepanjang waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.